mental. Gak kerasa nih kita udah lulus sekolah aja. BTW lu mau lanjut kuliah apa enggak? Nah itu sih saya mau bikin, tapi kalau nggak dari masih kalau lewat dulu saya mau kalau pribadi. Kalau gue pribadi sih, gue sebagai usaha gue sebagai kan sekarang kan gue ada usaha nih. Paling ya gue fokus sebagai usaha. Bisa kira-kira lo ada juga sih kalau kan Wah, kebetulan banget nih. Kemarin di dekat tempat dagangan gue ada infoloker, tapi masalahnya beda sama jurusan kita. Jadi nggak sesuai sama bakat kita gitu. masa yang penting gue kerja dulu deh. Ntar lu boleh tuh kirimin nomor WA. Oh boleh boleh. Nanti lu cek dulu aja ya. Terima kasih ya. Ya, ya. Jadi, tahap rekrutmen adalah tahap di mana mencari atau mengumpulkan kandidat berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk mencari atau mengisi posisi yang kosong. Dimulai dari identifikasi kebutuhan perusahaan sampai tahap lamaran terkumpul agar bisa diseleksi lebih lanjut. Tujuannya ini agar perusahaan bisa memiliki tim yang berkompeten, produktif, dan mendukung tujuan bisnis. Contohnya adalah sebagai berikut. Iya, jadi dari bagian interview oleh Sebelum mulai, ini santai aja, anggap aja kita ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Boleh kenalan dulu secara singkat diri kamu? Nah itu nama saya anggota teknologi dari SMK Budi Asih. Saya jurusan Kedokteran dan saya berminat untuk melakukan ilmuwan. Kira-kira nih, kenapa sih kamu dari jurusan itu? Kan setahu saya ya, kamu pasti dari jurusan marketing. Nah itu tuh terkait ini sama jurusan yang kerjanya tuh perkantoran gitu, mengurusi tentang administrasi gitu. Kenapa kamu tertarik melamar di perusahaan kita ini? Jurusan saya PRD, tapi saya juga belajar tentang PRD. Dan saya ingin nambah pengalaman juga, jadi saya melamar di perusahaan ini karena ya nambah juga dan experience saya. Baik, experience. Kalau menurut kamu nih, keterampilan apa sih yang dari jurusan kamunya bakal pakai di perusahaan kita ini? Saya sudah diajarkan bayar gimana kalau cara menanggapi customer dan melayani customer dengan baik tentunya, dan bagaimana tata caranya dalam melakukan pelayanan yang dijalankan di sekolah saya. Jadi saya dapat memberikan feedback yang baik untuk perusahaan. Sekarang saya mau tanya jujur, sesuai dengan bagaimana kamu bakal menghadapi situasi sulit gitu, seperti nanti melakukan yang komplain gitu, terus juga melakukan yang sangat ramai, itu gimana nih cara kamu yang sebagai karyawan juga ini untuk mengatasi keadaan tersebut, apa yang bakal kamu lakukan gitu kalau misalnya ada pelanggan yang marah-marah? Saya ingin jawab ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan mendengarkan terlebih dahulu keluhan dari si pelanggan ini. Setelah itu, apabila dirasa ada yang harus diganti atau diperbaiki, saya akan memperbaikinya secepatnya. Dan kalau pada posisi orang, saya akan bekerja secara lebih optimal dan sempurna. Tentunya dengan bantuan dari rekan-rekan saya, apabila itu memungkinkan. Pertanyaan terakhir, kalau suatu saat nih, kamu di masa pekerjaan ini cukup berat gitu, kayak karena kan beda ya dari jurusan yang kamu sebelumnya ini, berat dari sekolah kamu, apa sih yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu akan langsung keluar kerja gitu, atau kamu bakal mengatasinya dengan cara apa? Biasanya lo komitmen dulu ya, karena kan saya di sini sebenarnya untuk melamar kerja dan saya akan menjalaninya dengan tekun, teliti dan juga bijaksana. Jadi saya
bakal bertahan sebisa mungkin. Apabila dirasa sudah cukup, barulah saya mencari pekerjaan. Oke, baik Zaki, terima kasih atas waktu dan jawabannya hari ini. Untuk hasil wawancara, silakan tunggu informasi lanjutannya akan saya kirimkan ke email atau nomor telepon kamu nanti lewat WhatsApp juga akan saya kirimkan. Setelah itu kamu bisa ya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Pagi. Iya. Orientasi adalah masa pengenalan dan juga penyesuaian diri di lingkungan, situasi, dan juga hal yang baru untuk memahami posisi, tujuan, dan juga cara bertindak yang tepat untuk mempermudah adaptasi dan juga meningkatkan kinerja baik itu dalam dunia sekolah, kerja, dan juga budaya baru. Untuk contohnya sebagai berikut. Pagi Zaki, hari ini kamu orientasi ya? Oke, sebelum itu saya kenalin kamu ke Manda dulu ya. Dia senior kamu yang bakal ngajarin kamu tentang semua hal di sini dan kenalin. Manda, yaitu ini Zaki yang udah saya bilang kemarin. Ya, nanti ya. Jadi, selamat pagi Zaki. Selamat pagi Kak Wanda. Oke, kalau kayak gitu saya tinggal dulu. Ya, terima kasih, Mbak. Manda aman? Aman. Oke. Berarti kesini kita langsung ngikutin aja ya. Baik, saya izin sambil nyampetin HP. Ya. Dan di sini ada area makan untuk customer yang mau reservasi. Jadi tanpa reservasi kita bisa langsung makan di sini. Terus di sini ada area reservasi. Biasanya digunakan buat yang ulang tahun gitu. Terus di sini ada toilet bisa buat staff ataupun non staff. Di sini tempat cuci tangan ya. Nah, terus di sebelah sana ada. Nah, di sini ada area buat ngambil saus ataupun refill saus. Di sini ada tempatnya. Jadi nanti kamu tinggal nih cetak aja. Nah, di sini ada area sama beli cuma staff yang boleh masuk ke sini, selain staff yang boleh ya. Terus di sini ada area outdoor. Dan di sini ada area yang mereservasi juga kayak yang tadi itu. Nah, untuk sana ada area juga. Jadi itu tempat kita harus barang yang kita rasakan segala macamnya. Tapi kalau di bawah itu ada apa aja? Kalau di bawah itu ada kitchen, sama kasir dan juga area makan. Terima kasih Kak penjelasannya. Nanti saya akan kerjakan tugas-tugasnya. Pelatihan dalam manajemen bisnis retail adalah serangkaian kegiatan terstruktur di mana nantinya karyawan baru akan diberikan pembekalan berupa pelatihan, pemberdayaan oleh atasan yang mana bertujuan untuk si karyawan baru ini agar bekerja secara optimal. Manfaat untuk tokonya sendiri adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, keuntungan bagi toko, serta daya saing dalam bisnis retail. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita kalau kari yang bakal menjadi toko selama ini. Itu ada kari. Kari boleh dibantu? Iya. Nah, ini kari yang bakal ngambil kamu dari sini. Boleh, sama dari sini. Boleh dibantu kari? Iya. Kasih ya kari. Terima kasih Kak Manda. Iya. Nah, jadi Jaki kita langsung aja ke intinya ya. Nah, jadi kalau kamu nanti udah kerja di sini, itu kalau misalnya ada bangku yang berantakan, kamu harus beresin. Terus biar rapi kan. Terus juga kalau misalnya mejanya basah nih kayak begini, kamu harus segera ngelap biar pelanggan itu juga nyaman di sini karena kenyamanan pelanggan itu nomor satu. Nah, terus kalau misalnya ada pemasangan atau tempat itu biar nyaman, jadi gak ada bekas makanan. Oh gitu. Iya. Terus kira-kira ada lagi ya Kak? Nah, kalau misalnya kamu gak ada kerjaan di atas, kamu bisa bantu di area bawah. Tapi Terima
Dari area bawah tuh kayak apa ya? Bisa kamu ada lantai atau apa bentuk kerjaan yang kamu bawa. Kalau untuk yang di dasar itu berarti ntar saya yang nganterin ke ruangannya gitu. Iya bisa juga. Terima kasih ya. Ya, sama. Nah, jadi penempatan adalah proses menugaskan atau menempatkan seseorang pada suatu jabatan, kemudian bagian, ataupun posisi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab orang tersebut. Nah, di sini contoh penempatan. Oh ya, Ri, gimana tadi performanya Jaki saat kamu ajarin? Jadi menurut saya performa Jaki itu udah bagus sih Bu. Terus juga tadi pas saya bilang itu dia nurut. Terus juga tadi saya lihat dia tuh langsung ngerjain apa yang udah saya bilangin ke dia. Oh, anak itu kata nggak bingung Bu, ngasih tahu. Kalau menurut kamu kan, kalau menurut saya sih, itu anaknya lumayan inisiatif juga. Terus sama saya, juga kan saya unjukin sesuatu tapi dia nggak langsung kayak itu dia langsung bertanya ke saya apakah dia boleh mencatat dan informasi tambahan dirinya kayak rajin ya kita kayak ini dia ya Bu. Saya masih bingung sih ya buat tempatin dia di mana, tapi setelah saya tahu sikapnya dia kayak gitu, menurut saya cocok ya ditaruh di dia. Menurut kalian gimana? Kalau saya Menurut saya cocok di dia. kalau misalkan dikasih itu cocok gak? Menurut saya kurang bagus. Kenapa? Karena itu emang bagus kayaknya. Cuma untuk apa ya, kalau misalnya terlalu rapi dia lumayan overwhelming menurut saya. Oh, anaknya panikan. Iya. Jadi cocoknya di Twitter. Iya. Itu baik. Saya akan naruh di Twitter. Kalian kerja. Nanti saya panggil dia lagi. Terima kasih ya Anda dan Adi atas ini. Oh ya, nanti kalau misalkan kalian mau keluar, tolong panggil lagi. Iya, saya mau panggil. Terima kasih. Jadi, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan kemampuan, kemudian pengetahuan, terus keterampilan, serta kepercayaan diri kepada suatu individu ataupun kelompok yang sebelumnya lemah ataupun kurang berdaya. Nah, di sini adalah contoh pemberdayaan. Sudah makin saya. Iya, silakan duduk. Saya mau ngomong sama kamu. Dari saya udah dengar ya, ada soalnya kamu kayak gimana saat kayak ini. Saya juga udah nanya sama dari tugas, sama gimana performa kamu. Jadi langsung juga saya di sini saya mau kasih tahu bahwa kamu akan saya tempatkan pada bagian tugas. Untuk segala siang kamu bisa nanya ke senior kamu yang tadi sudah memandu kamu, terus juga saya bakal jelasin nanti lebih lanjutnya saat kamu mulai kerja lagi dan kamu bisa mulai kerja besok. First kamu bakal kerja di shift pagi ya. Nanti untuk info selanjutnya saya kirim ke WA kamu jadi kamu bisa pagi terus kamu nanti apa aja yang harus kamu persiapkan untuk besok kerja dan jangan lupa kamu harus selalu dibersihkan. Jadi, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah continuous improvement. Continuous improvement ini adalah proses pendekatan manajemen yang bertujuan untuk melakukan pendekatan
kepada pelanggan ataupun kepada sistem produksi, kinerja perusahaan ataupun pada kinerja organisasi. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan persaingan produsen ataupun persaingan perusahaan kepada perusahaan yang lainnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu organisasi ataupun perusahaan seperti manajer, supervisor, pramuniaga, kasir, dan staf gudang. SDM adalah aset utama perusahaan karena mereka lah yang menjalankan operasional, melayani pelanggan, serta menentukan kualitas serta citra perusahaan. Mas, Iya kan? ini pesanan saya kan lama banget ya. Saya kan udah pesan dari 15 menit sampai 20 menit. Oh gitu. Sebenarnya kan saya ambil itu. Ya, Maaf ya kak. ya. Jangan lama ya, Mas. Iya siap kak. Ya, Mas, benar. Oh, ternyata bisa banget ya Mas ini. Iya. Oh, benar banget ya ternyata. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Kak, pesanan saya nih. Kakaknya mesen ya? Lah, Kak, saya kesini ngapain kalau nggak pesen makanan? Saya pengen makan. Sebentar ya kak. Kayak lupa tinggal di kitchen deh. Aduh, parah banget sih. Iya kak sebentar ya. Jangan lama ya, Kak. Masih benar atau makasih? Sebentar ya, Mas. Kayaknya ini bukan pesanan saya deh. Iya, bukan dong. Saya kan bukan pesen ini. Saya pesen ayam. Sebentar saya lihat lagi ya kak. Maaf ya kak. Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama kak. Semoga puas dengan pelayanan kami ya. Oh, jadi udah lebih baik ya.